Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ridho Muslim dalam acara ngaji online bersama kedaulatan santri. Yang dalam hal ini sekarang kita akan membahas tentang Nuzulul Quran. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya untuk materi kali ini saya mengambil 3 kitab yang sudah tertera di aplikasi Kesan di kitab umumnya. Yang pertama saya memakai Tibyan fi Ulumil Quran. Yang kedua saya memakai Mabahis fi Ulumil Quran, dan yang ketiga saya memakai Atqan. Ketiga-tiganya tentang membahas tentang ilmu Quran. Oke, yang pertama saya akan mencoba mengambil dari Mabahis fi Ulumil Quran. Ini saya juga sudah download di aplikasi Kesan dan sudah saya pindah ke laptop. Ini saya akan coba saya bacakan. Silahkan bagi sahabat Kesan yang sudah download bisa menyimak di halaman ke-7, atau yang belum download silahkan segera download. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu sami'un rahimahullah ta'ala wa nafa'an bi ulumid dharain. Amin. Bab yang ke-7 halaman ke-95. Ini pas dengan tema kita Nuzulul Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Anzalallahu al-Qur'an ala Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi hadiyatil basyariyah. Fakana nuzulu hadatan jalalan daru bi makanati lada al-sama' wa amil. Di sini dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Quran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hidayah dan juga sebagai petunjuk. Dan bahasanya fakana nuzul hadasan jalalan yu'danu bi makanati lada al-sama' wa amil. Yang situ juga nanti juga bisa untuk petunjuk bagi para ahli sama wal, jadi seluruh yang ada di bumi maupun di langit. Bain jalul awal filadul qadri ash'ar al-alim al-urbi min malaikati bi syarafil ummah al-muhammadiyah allati akramuha Allah bi hadhihi risalah al-jadidah litakuna khairal ummah ukhrijat linnas. Bahwasanya untuk proses penurunan yang awal dikatakan di sini, ada pendapat mengatakan Quran diturunkan ketika Lailatul Qadar. Bahwasanya sudah sangat masyhur sekali, terkenal bahwasanya diturunkan oleh Quran para malaikat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang ditujukan juga untuk umatnya, bahwasanya ini merupakan risalah untuk apa? Untuk umatnya Kanjeng Nabi. Yang ini nantinya untuk para manusia. Tadilu atani mufarraqan ala khilafil mahmud fi inzal kitab al-musawiyah qabla al-akhir ila awal. Yang menurut pendapat yang kedua, diturunkan tidak secara satu kali. Tadi yang pertama mengatakan diturunkan secara satu kali ketika Lailatul Qadar. Pendapat yang kedua ini mengatakan diturunkan secara berangsur-angsur. Allati hamalat al-qaum ala al-marati gitu. Hatta asfarul lahum subah lagi kafima waro adalika min asrul hikmah al-ilahiyah. Karena nanti di situ juga ada beberapa hikmah-hikmah dalam tiap kali penurunan-penurunannya, ada asbab nuzulnya dan sebagainya. Kalau yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tak risal azim jumlatan wahidatan rafna biha al-qaum amahum alaihi min salafin wa inatin. Bahkan wa tanazzalu alaihi tibaan tathbitan qalbi. Wa tasliyatu lahu wa tadarrujan ma'a hadis al-waqi' kemaluddin wa atam nikmah. Jadi tadi ada beberapa versi tentang penurunan Quran. Sedangkan yang berikutnya saya mencoba mengutip di kitab Iqna'nya Imam Suyuti di halaman ke-94 fi kaifiyatil inzal. Fihi masail. Di sini terdapat beberapa masalah. Al-mas'alatul ula kaifiyatu inzalul Quran min Allahil mahfuz. Kaifiyah atau tata cara turunnya Quran di Lauhul Mahfuz. Qala Allah Ta'ala syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah ayat 185, dan waqala inna anzalnahu fi lailatul qadr dalam surah Al-Qadr ayat 1. Ukhtulifa fihi kaifiyatul inzal min Allahil mahfuz ala thalathati aqwal. Di sini dikatakan terjadi percelapan, berbeda pendapat tentang metode atau tata cara turunnya Quran menjadi 3 perkara. Yang pertama adalah bahwa asal asyar
anahu nuzila ila sama itunya Lailatul Qadri jumlatan wahidatan. Bahwasanya menurut ini yang pendapat pertama yang paling masyhur dan paling masuk adalah bahwasanya Quran turun di dunia dalam waktu satu kali ketika Lailatul Qadar. Kemudian itu manazala pada dalik munajaman fi ishrina sana. Kemudian dilanjutkan ada lagi yang mengatakan berangsur selama 20 tahun. Al salah satu isrin atau kadar kira-kira 23 tahun. Al khamsi isrin atau dikatakan 25 tahun. Ala hasbil khilaf fi mudati iqamati sallallahu alaihi wasallam di Makkah wa Madinah. Itu dari beliau. Kemudian wasani al-qaulu tsani anahu nuzila ila sama'ina fi ishrina lailata qadri. Menurut pendapat yang kedua, bahwasanya Quran diturunkan ke dunia dalam tempo dua ketika satu kali masa, yaitu di Lailatul Qadar. Au salasa isri atau 23 tahun, au khamsa isrin atau 25 tahun. Fi kulli lailah Iwatirullahi inzalu fi kulli sana tsumma nazala ba'da dzalik munajjaman fi jam'i sana. Kemudian bergilir-gilir seperti itu. Adapun yang ketiga, al-qaul tsalits annahu uqtudiya inzalu fi lailatul qadar. Menurut pendapat yang ketiga diawali ketika Lailatul Qadar. Tsumma nazala ba'da dzalik munajjaman fi awqatin mukhtalifatin min sa'iril awqat. Kemudian setelah itu secara bergiliran atau berangsur-angsur diperinci-perinci dengan berbeda waktu yang berbeda-beda. Itu menurut akibatnya muslim. Tadi yang pertama kita sudah mengutip dari Tibyan, kemudian dari Al-Itqan. Sekarang yang ketiga kita mengutip dari Mabahis fi Ulumil Quran. Semua yang saya sebutkan 3 kitab ini ada di kesan, silahkan download. Di halaman ke-95 Nuzul Quran. Unzilallahu al-Quran ala Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bihadiyatil bashariyah. Fakana nuzulahu hadasan jalalan yu'danu bi makanati la ta'ala sama wa al-ard. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan hadiah dan juga petunjuk, juga bunga. Bahwasanya turunnya Quran itu juga semuanya untuk bagi rahmat atau hidayah untuk seluruh ahlus sama maupun ahlul ardh. Fa inzalul awal fi lailatul qadar asy'arul alim al-qulum min malaikat bi syarafil ummah al-muhammadiyah allati akramallahu bi hadhihi risalah al-jadidah litakun khairu ummatin ukhrijat lin-nas. Bahwasanya ketika penurunan yang awal ini diturunkan ketika Lailatul Qadar lewat perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW untuk memuliakan Nabi serta umat-umatnya. Tanzilul wasani menurut metode yang kedua mufarraqan ala khilafil ma'hud fi izal kitab al-musawwir qabla athari. Kemudian yang kedua diturunkan secara berangsur-angsur ala ihamal al-qaum ala marofi, dan juga bergantung pada situasi yang terjadi pada kaum tadi. Hatta asfara lahum subhalakito fima wa dzalika min asrul hikmah al-ilahi. Iya. Paham yakun ar-rasul sallallahu alaihi wasallam yaqta risalah al-alim jumlatan wahidatan wa yaqna biha al-qaum ma'amahum alaihi min salafin wa inatin fa kana wahyu yatanazzalu ilaihi tabahan tasbitan bi qalbi. Tasbiyat lahu abdarujan mal hadis al-waqi hatta akmalullah bin wa atamanna. Kemudian tidurnya saya berangsur-angsur sesuai dengan keadaan yang ada, sesuai dengan peristiwa yang ada, nanti sebab penunjuknya atau turunnya itu sampai akhir dari hayat Nabi Muhammad SAW. Terlepas dari itu semua, ada perkhilafan di sini Quran yang diturunkan secara global maupun secara terperinci. Dari ketiga-tiganya tadi, 3 kitab tadi semua sepakat ada perbedaan-perbedaan. Kalau di sini di Mabahis bahwasanya ma'al madzhabul ulama wa huwa alladhi qala bi Ibnu Abbas wa jamaah wa alaihi jumhurul ulama anal murad bi nuzul Quran titikal ayat at-thalath nuzulahu jumlatan wahidan ila baitul izzah sama itunya ta'ziman li sya'ni inda malaikati. Ini berdasarkan apa? Yang ada dalil-dalil yang mengatakan tentang turunnya nuzul Quran. Yaqul di bawahnya tadi
Yaqulullah ta'ala fi kitabil aziz syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayanatin minal huda wa furqan. Yang pertama, mazhab awal tadi bahwasanya menurut Ibnu Abbas dan semuanya bahwasanya Quran ini turun dalam satu kali tempo, nuzul jumlatan wahidatan di Baitul Izzah minas sama itu. Kemudian yang kedua, inna anzalna fi lailatul qadar. Pendapat yang kedua ini madhabusan wa waladhu fil Abbas anal murad bi nuzul Quran fil ayat tadi bahwasanya faqad ibtada'a nuzul fi lailatul qadar fi syahr Ramadan fa yaratun mubarakah kama kata nuzul ba'da dzalik. Kalau untuk yang kedua, pendapat yang kedua bahwasanya Quran ini turun ketika pertama kali waktu Lailatul Qadar. Bahwasanya itu malam yang sangat mulia yang disitu dikatakan ibadahnya lebih baik dari 1000 bulan. Yang ketiga, mazhab yang ketiga di sini dikatakan dalam kitab masih kita membahas berkaitan azal nafilat lailatul qadar. Jadi al-madhabut tadi bahwa ladiru ya ansuji an-murad binuzul Quran fil ayat asalah ibtida'an nuzul ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ibtida'an nuzul fil lailatul qadar fi syahr Ramadan wa lailatul mubarakah. Kemudian bapak nuzul pada dari mudarijan ma'al waqi' al-hadis fi qurubati ala tawaishurina sana. Walaysa al-Quran siwa nuzulahu wahidan wa nuzulahu najaman ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pendapat yang ketiga mengatakan bahwasanya dimaksud adalah Quran ini turun ketika Lailatul Qadar, itu Lailatul Mubarakah yang berberkah. Kemudian setelah itu diturunkan secara berangsur-angsur yang kurang lebih dalam tempo 23 tahun. Itu menurut yang ada di Mabahis di Ulumul Quran. Jadi dari 3 referensi kitab tadi nanti akan kita tambahkan beberapa keterangan. Salah satunya tentunya kita akan membahas apa sih nuzul Quran itu. Definisi nuzul Quran berasal dari 2 kalimat tentunya, 2 lafaz nuzul Quran, nuzul dan Quran atau nazala dan Quran. Secara etimologi ya, yaitu nuzul dan Quran. Nah, nuzul secara bahasa, secara lughat berasal dari nazala yang zilu nuzulan, yang berarti bahwasanya apa? Turun. Sedangkan Quran ya, Quran di sini kalau Quran secara istilah adalah kitab atau wahyu Allah yang diturunkan lewat perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW dalam tempo kurang lebih 23 tahun, yang mana itu merupakan mukjizatnya Nabi Muhammad SAW, dan apabila orang membacanya mendapatkan pahala dan juga menjadi mukjizatnya Nabi. Itu definisi Quran. Sedangkan Quran yang dimaksud di sini adalah berarti nuzul Quran berarti peristiwa turunnya Al-Quran. Terlepas tadi ada beberapa perbedaan tentang definisi atau pendapat, beberapa metode, beberapa kefiyah tentang turunnya Quran. Nah, dalam Al-Quran yang dipakai untuk menunjukkan tentang turunnya Quran bervariasi. Tidak cuma nuzul, tapi ada dari kata nazal ini bisa berubah menjadi nuzul, tanzil maupun inzal. Ada beberapa pendapat. Wabil haqi yang di Quran kurang seperti ini. Wabil haqi anzal wabil haqi nazala wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Para ulama berpendapat ya, yang pertama tentang terminologi dari nuzul, inzal, tanzil. Terdapat dari beberapa ayat yang saya sebut tadi di pertama memaknai bahwasanya idharul Quran yang berarti melahirkan Quran. Ada juga memaknainya bahwa Allah mengajarkan pada untuk lewat malaikat Jibril dulu. Nanti lewat setelah malaikat Jibril baru ke kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ada ulama lain yang menyebutkan bahwasanya al-ilham, al-iklam ya, memberikan ilham, memberikan pengetahuan walaupun menggunakan istilah inzal, nuzul atau tanzil, mengisyaratkan akan kebesaran Allah sebagai zat yang maha pemilik kaum tersebut.
nazala bi ruhul amin lewat perantara malaikat Jibril. Inna nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila. Bahwasanya itu Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Terlepas yang terakhir juga tanzilul kitabi lima raiba fihi min rabbil alamin. Bahwasanya ini tidak ada keraguan tentang turunnya Al-Qur'an. Isi Quran itu tidak ada keraguan. Nah, terlepas dari perbedaan pendapat tadi tentang tanzil, inzal maupun nuzul, bahwasanya kita sepakat Quran diturunkan lewat perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Terlepas juga ada yang mengatakan langsung seketika, berarti di Lauhul Mahfuz, atau di pasca Lailatul Qadar waktu itu, atau juga yang berpendapat secara berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun. Nah, bahwasanya Al-Quran sendiri ini yang jelas ketika menurunkan di Lauhul Mahfuz terjadi ketika dalam satu tempo itu, sedangkan untuk yang ke Nabi Muhammad itu secara berangsur-angsur. Nah, perbedaan ini tentunya masih menjadi perkhilafan, semuanya punya tendensi masing-masing, punya dalil masing-masing. Adapun secara tahapan-tahapannya, kronologisnya turunnya Quran adalah sebagai berikut. Tadi sudah saya baca juga di Al-Itqan maupun Al-Mabahis Al-Tibyan, bahwasanya secara kronologis Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada Nabi Muhammad berperantara malaikat Jibril. Nah, sedangkan yang tendensi atau dalil atau hujjah yang mengatakan Quran ini diturunkan di Lauhul Mahfuz adalah dalam surah Al-Buruj ayat ke 21 hingga 22 yang berarti berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, bal huwa Qur'anun majid fi lauhin mahfuz. Di sini dikatakan yang artinya Allah alam bi muradi, bahkan yang misalkan mereka itu ialah Quran yang mulia yang tersimpan dalam lauhul mahfuz. Di sini dijelaskan bahwasanya berarti Quran secara globalnya ya diturunkan di lauhul mahfuz. Namun kapan waktunya Allah menurunkan lauhul mahfuz dan bagaimana caranya, itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Nah, yang jelas kita cuma wajib mengimaninya saja. Sedangkan yang pendapat yang kedua, ya, proses diturunkannya dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah atau di langit dunia. Ada beberapa dalilnya, ada namanya di surah Ad-Dukhan, ada di surah Al-Qadr, juga ada di surah Al-Baqarah. Yang lebih berbunyi seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin. Kemudian inna anzalna yang di surah yang tadi di surah Al-Dukhan, ini yang di surah Al-Qadr, inna anzalna fi lailatul qadar. Sedangkan yang ketiga di surah Al-Baqarah, syahrul ramadhana alladzi unzila fihil Qur'an. Dari tiga ayat tadi menunjukkan ada perbedaan tentang metode atau kaifiah cara turunnya Quran. Yang pertama, di surah Ad-Dukhan, bahwasanya Quran diturunkan dari Lauh Mahfuz ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar. Ini sama dengan keterangan yang dari tiga kitab tadi secara sekaligus. Kemudian setelah itu berangsur-angsur diturunkan kepada Muhammad SAW, dikatakan tadi 20 tahun istri nasana salah sama istri atau 23 atau khamsah wa istri atau 25 tahun. Ini sama dengan yang ada di tadi di tiga kitab yang saya baca tadi. Kemudian yang kedua tadi di inna anzalna fi lailatul qadar tadi, bahwasanya Quran diturunkan ke langit dunia dalam 20 kali Lailatul Qadar, tempo 20 tahun, atau 23 kali Lailatul Qadar dalam tempo 23 tahun, atau 25 kali Lailatul Qadar dalam tempo 25 tahun. Dan pada tiap malam diturunkan ke langit dunia tadi, ya, tiap tahun kemudian juga dinamakan juga Lailatul Qadar secara berangsur-angsur. Ada lagi yang mendapat ketiga, syahrul ramadhana tadi, bahwasanya Al-Quran kemudian turunnya adalah malam Lailatul Qadar, kemudian diturunkan berangsur-angsur kepada Muhammad SAW. Dari ketiga pendapat tadi disebutkan bahwa yang pertama lebih dapat diterima dibanding dua pendapat yang lain. Bahkan yang pertama juga menurut jumhur ulama
berdasarkan pemahaman dari ayat Ad-Dukhan, dari Al-Qadr, juga Al-Baqarah, bahwa Quran diturunkan ke Lauhul Mahfuz dalam satu malam, yakni malam Mubarakah. Kemudian juga disebut juga malam Al-Qadr, yang keduanya berada di suatu malam di bulan Ramadan. Hal ini sebagaimana bahwasanya Quran diturunkan Nabi Muhammad SAW tidak dalam tempo satu hari satu malam, melainkan berangsur-angsur. Bahwa berangsur-angsur selama 22 tahun, 22 bulan, 22 hari, atau kira-kira 23 tahun. Terlepas perbedaan pendapat tentang Quran diturunkan secara global atau secara berangsur-angsur, akan tetapi yang maksud adalah Quran diturunkan secara berangsur-angsur, dan dalilnya pun, hujahnya pun banyak sekali ditemukan. Di Quran misalkan dalam surah Al-Isra ayat ke 106 dikatakan, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muksin wa nazzalnahu tanzila. Yang berarti artinya Allah berarti, dan Al-Quran itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacanya secara perlahan-lahan kepada manusia, dan kami membacanya bagian demi bagian. Alasannya apa? Ketika diturunkan berangsur-angsur, biasanya disesuaikan dengan asbab nuzulnya. Ketika terjadi suatu perkara, nanti akan baru muncul ayat atau surat yang setelahnya. Ada pertanyaan dari orang-orang kafir, kenapa Quran ini turunnya tidak secara global? Kalau dulu kitab-kitab sebelumnya turunkan secara global, Injil, Zabur, Taurat. Tapi Quran kenapa diturunkan secara berangsur-angsur? Tujuan mereka adalah untuk melemahkan Kanjeng Nabi. Quranmu ini berbeda, kitab sucimu berbeda dengan kitab yang dulu. Ternyata ini justru menjadi senjata, menjadi sebuah pembelaan, sebuah bukti bahwa Quran ini bukan karena Nabi. Karena apa? Karena ini Quran turunnya berdasarkan peristiwa-peristiwa terjadi. Adapun hikmah-hikmah dari Quran diturunkan secara berangsur-angsur, banyak sekali keterangannya. Salah satunya menurut dari Imam Az-Zarqani dalam kitabnya Manahilul Al-Irfan fi Ulumil Quran, bahwasanya ada beberapa hal, ada beberapa manfaat, faedah Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Salah satunya yang pertama, untuk menambahkan dan menguatkan hati serta jiwa Nabi Muhammad SAW. Hikmah pertama ini dapat diuraikan sebagai berikut. Contoh misalkan, bahwa berulang-ulangnya malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan wahyu. Maka pada setiap kali beliau menerima wahyu, hati beliau jadi senang, membuat beliau gembira dan lapang dada, karena terjadi kontak hubungan antara Allah dan Kanjeng Nabi lewat perantara malaikat Jibril ini. Yang kedua, Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur ini memudahkan Nabi untuk mengingat dan menghafalkannya, serta mengetahui hukum-hukum dan hikmah-hikmah terkandung di dalamnya, agar juga ini membuat hati dan jiwa Nabi puas dan lega. Yang ketiga, setiap kali turunnya wahyu merupakan mukjizat baru pula bagi beliau. Hal ini karena setiap Nabi Muhammad SAW menerima wahyu, juga pastinya banyak orang yang tidak percaya dengan kenabian beliau. Kemudian yang berikutnya, sepanjang Nabi Muhammad menjalankan tugas kerasulan, beliau juga tidak lepas tentunya dari tantangan dan musuh dan beberapa orang. Maka ketika menurunkannya dengan secara berangsur-angsur, ini juga tentunya akan menambah keimanan beliau, akan menambah kepedean, kemantapan, dan juga seperti itu. Ada kalanya seperti ini kan, Allah ada kalanya menurunkan wahyu itu berisikan kisah tentang perjalanan hidup para nabi sebelumnya untuk menceritakan. Contoh misalkan di surah Al-Hud, di surah Al-Hud dikatakan, wa kullan naqussu 'alaika min abna'ir rusuli ma tumbitu bi fu'adak. Yang kurang lebih artinya Allah alam berarti, dan semua kisah dari Rasul kami ceritakan kepadamu ialah kisah-kisah yang dengannya kami menentukan hati. Kemudian ada kalanya yang berisi tentang janji-janji Allah. Misalkan dalam surah At-Tur, wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina, yang kurang lebih artinya wallahu a'lam bishawab, dan bersabarlah dalam menunggu ketetapan Tuhanmu, maka sesungguhnya kamu berada dalam penglihatan kamu. Jadi terus dipantau oleh Allah. Ada kalanya juga menurut kami berisi tentang ancaman, tentang peringatan suatu terhadap musuh. Misalkan dalam surah Al-Fussilat, wa in a'radu faqul andartukum sa'iqatan min mithla sa'iqatin 'adin wa thamud
Yang kurang lebih artinya, jika mereka berpaling maka katakanlah aku telah memperingatkan kamu dengan petir, seperti petir yang menimpa kaum Ad dan kaum Samud. Ada kalanya juga Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu berisi tentang perintah agar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabar. Contohnya dalam surah Al-Baqarah misalkan, fasbir kama sabar ulul azmi minar rusul. Yang kurang lebih artinya Allah lebih maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dan Rasul-Rasul telah bersabar. Agar apa? Nabi bisa meniru Rasul-Rasul sebelumnya termasuk kategori ulul azmi. Ada kalanya juga yang memberikan larangan agar Nabi SAW tidak gusar. Contoh dalam surah An-Nahl, wasbir wa ma sabruka illa billahi wa la tahzan alaihim wa la taku fi dhaikin mimma yamkurun. Yang kurang lebih artinya Allah alam bimuradi, bersabarlah wahai Nabi Muhammad dan tidaklah kesabaranmu itu melainkan dari pertolongan Allah, dan janganlah kamu bersedih hati terhadap kekafiran mereka, dan janganlah kamu bersempit dada terhadap apa yang mereka tinggalkan. Jadi banyak sekali hikmah-hikmah kenapa Quran diturunkan secara berangsur-angsur yang sesuai dengan asbab nuzul yang terjadi pada waktu itu. Ada kalanya juga Quran diturunkan untuk membina atau membimbing umat Nabi Muhammad SAW, karena Islam itu butuh proses yang dulu orang belum mengenal Islam terlebih dahulu, kemudian nanti bagaimana menjalankannya, macam-macam. Contohnya banyak sekali. Misalkan ketika ada tentang larangan khamr, tidak langsung haram dulu, tapi diterangkan terlebih dahulu, ya. Kemudian bagaimana khamr itu manfaat dan madaratnya banyak mana. Tidak langsung khamr haram, tidak, karena butuh proses untuk pengenalan dari suatu perkara yang baru. Kemudian ada kalian juga diturunkan dengan masalah kasus yang muncul. Ya ini yang menunjukkan juga bahwasanya Quran ini bukan karangan Nabi, karena justru ada beberapa surat yang sesuai dengan keadaan yang terjadi pada Nabi Muhammad SAW. Contohnya adalah ketika banyak sekali kisah terhadap misalkan pertanyaan atau apa yang dari sahabat. Misalkan di surah Al-Isra katakan Bismillahirrahmanirrahim, yas'alunaka 'anil ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalil. Dan kurang lebih artinya, dan mereka bertanya tentang roh, katakanlah roh itu termasuk urusan Tuhan dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan hanya sedikit sekali. Tentang bertanya misalkan siapa itu Dzulqarnain, dikatakan dalam surah Al-Kahfi, wa yas'alunaka 'anil Dzulqarnain qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra, yang kurang lebih artinya Allah alam muradi. Dan mereka bertanya tentang Dzulqarnain, katakanlah aku akan bacakan padamu cerita tentangnya. Atau ada lagi bertanya tentang anak yatim, bagaimana anak yatim? Disebutkan dalam surah Al-Baqarah, wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahum lahum khairun wa in tukhaliduhum fa ikhwanukum. Bahwasanya yang kurang lebih artinya seperti ini. Dan mereka bertanya kepada tentang anak yatim, katakanlah mengurus mereka adalah patut, adalah baik, dan jika kamu menggauli mereka maka mereka adalah saudaramu. Ada kalanya juga Quran diturunkan berdasarkan latar belakang peristiwa tertentu. Misalkan yang terjadi dalam banyak hal, contohnya wala tanggul musyrikati hatta yu'mina wal amatun mu'minatun khairun min musyrikati walau a'jabuhum. Yang berarti artinya, dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik walaupun dia menarik hatinya. Itu banyak sekali keterangan-keterangan tentang turunnya Al-Quran berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang ada dari umat atau masyarakat Arab waktu itu. Juga ada lagi menunjukkan sumber Al-Quran itu merupakan kalam Allah, jadi tidak karangan Nabi Muhammad, karena diturunkan secara berangsur-angsur, tidak secara seketika. Jadi ada hal peristiwa asbab nuzulnya apa dan turun ayatnya. Jadi itu tentang perkhilafan tentang nuzul Quran. Jadi terkait perkhilafannya, metodenya, bagaimana prosesnya, definisinya sudah kita bahas. Nah, kaitannya dengan tadi inna anzalna fi lailatul qadar, saya akan sedikit menyinggung tentang Lailatul Qadar. Dikatakan tadi Quran diturunkan ketika Lailatul Qadar. Ada juga yang mengatakan secara berangsur-angsur. Terlepas dari itu semua, ada di sini saya menemukan di kitab I'anul Talibin halaman ke 290,
Bismillahirrahmanirrahim. Qaulu waqtaruna wa ghairi qaulu hilang qol ya sampai di wa alaihi qala al-Ghazali wa ghairi annahu ta'lamu fi bil yaumil awwali minasyahr. Dikatakan di sini bahwasanya Imam Ghazali berkata untuk mengetahui tanda-tanda dari Lailatul Qadar beliau sudah melakukan istiqra, observasi, penelitian yang bisa dijadikan tanda-tanda atau memperkirakan hadirnya Lailatul Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjutkan. Fa'in kana waqala Ghazali wa ghairu annaha ta'lamu fi bil yaumil awwal min syahr. Fa'in kana awal yaumil ahad aw yaumil arbi'a fa hiya lailatul tis'a. Menurut Imam Ghazali, ketika awal bulan puasanya hari Ahad maupun hari Rabu, maka kira-kira Lailatul Qadar jatuh pada tanggal 29 atau malam 29 Ramadan. Aw yaumil isnin fa hiya lailatul isnin. Ketika bulan puasanya, awal puasanya adalah hari Senin, maka menurut Imam Ghazali di kitab Al-Qalbi ini kira-kira perkiraan beliau Lailatul Qadarnya tanggal 21 atau malam 21. Aw yaumil Selasa wal awil Jum'ah. Ketika awal puasanya hari Selasa atau Jumat, ini berarti tahun ini masuk kategori ini karena kita mulai puasa Ramadan 1441 Hijriah ini pada hari Jumat. Fahiyya Lailah Sabtu Isri. Dikatakan kalau hari Selasa atau Jumat kira-kira ada pertanyaan jatuh pada tanggal 27 Ramadan. Awil Khamis atau hari Kamis. Fahiyya Lailah Khamsu Isri. Kalau mulainya puasa hari Kamis, maka kira-kira tanggal 25 Ramadan. Yaum Sabt atau hari Sabtu, fahiyya Lailah Salasa Isri. Ketika diawali hari Sabtu, maka awalnya adalah tanggal 23 untuk perkiraan Lailatul Qadar. Jadi itu keterangan tentang sedikit keterangan tentang Lailatul Qadar menurut Imam Ghazali di kitab Al-Qalbi. Terkait penghilangan masalah Quran menurut secara global ataupun secara terperinci atau secara dipisah-pisah. Bagaimana proses sebenarnya turunnya Quran? Dalam kitab Tibyan di halaman 11 ada mata ibtida'u nuzul Quran. Kapan terjadinya nuzul Quran atau di awalnya nuzul Quran? Karena badaan nuzul Quran Karim fi sabi asyr min Ramadan. Bahwasanya pertama kali turunnya Quran pada tanggal 17 Ramadan. Li arba'ina sana khalat min hayati Nabi Ummi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baina makan Rasulullah yatahanat ayat tahabbut fi wal Islam. Terjadi pada tanggal 17 Ramadan ketika Nabi berusia 40 tahun di arba'ina sana. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang beribadah atau sedang bertawasul dan sholat di Gua Hira. Idnazala alaihi wahyu, kemudian yang pun apa? Wahyu. Rata-rata Jibril al-Amin, rata-rata malaikat Jibril. Bi ayatin dzikril hakim. Fadumu ila sadri tsumma hafal fa'ala dzalika bihi salatu marrah wa yaqulu lahu fi kulli marrah iqra. Fasrul kalim yajibu ma'ana biqori. Ketika malaikat Jibril datang memberikan wahyu, apa yang terjadi? Malaikat meluk Nabi dari belakang. Kemudian malaikat bilang, tiap kali bilang, dia bilang, "Iqra ya Muhammad." Nabi menjawab, "Ma'ana biqori." Saya tidak bisa membacanya. Lastu a'lamu biqur'an. Maksudnya saya tidak bisa, saya tidak pernah paham, tidak pernah tahu ini. Wafil marot kita qala iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini yang menjadi dasar turunnya ayat pertama sampai 5 ayat ini menjadi awal turunnya Quran dari surah Al-Alaq 1 sampai 5. Setelah 3 kali tidak bisa, 1-2 kali tidak Nabi menjawab ma'ana itu ada ma'ana. Yang ketiga, malaikat Jibril langsung menyebutkan 3 ayat. Bahkan dari pada al-wahyu wa pada nuzul Quran wa laqad sabaqa nuzulu badul irhas. Ayat isyarah wa dalail titadullu ala qurbil wahyu wa tahaqqul nubuwwah Rasul karim. Jadi ini menandakan bahwasanya ini adalah awal dari Nabi
mendapatkan wahyu dan juga awal Nabi diangkat menjadi Rasul dalam usia 40 tahun. Jadi demikian dari beberapa yang saya sampaikan untuk beberapa literatur kitab yang saya baca, dari mulai Tibyan atau dari tadi Mabahith atau juga dari Al-Itqan. Ketiganya bisa di-download di Kesan untuk para sahabat Kesan yang memilikinya bisa download, dan berdasarkan beberapa ibarat juga yang saya baca di Ana, di Sahih Muslim, di Sahih Bukhari ataupun yang ada di semuanya, bahwasanya yang jelas tentang nuzul Quran tadi sudah kita bahas secara definisinya, secara riwayatnya. Quran itu turunnya seperti apa, juga metodenya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kalau ada yang benar itu murni karena fadilah, karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang salah itu murni karena kebodohan saya. Kurang lebihnya dan maaf. Akhirul kalam, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.